Pak Denny? Ada yang aneh saya rasa. Saya mau tanya sama calon tong. Beban sebenarnya ini. Silakan. Tanya apa ini? Kira-kira apa yang menyebabkan orang Indonesia menyukai banyak barang-barang yang sebenarnya ke KW gitu? Pertanyaan Anda seperti itu? Iya. Hello. Hai. Kenapa, Fit? Ini kan pertanyaan yang sangat usang. Dari gini nanya seperti itu. Maaf. Kan anak muda biasa kalau ada pertanyaannya. Kalau orang ngomong hello tuh harus agak luwes dikit gitu. Hello. Kalau calon tuh hello. Gak hello. Ya kan tinggal ngangkat. Enggak. Coba lagi. Coba. Anda bertanya seperti itu? Iya. Hello. Salah sambung. Oke lah. Kalau omongan saya sudah dipermasalahkan, saya akan langsung masuk ke inti acara. Saya punya tips cara membedakan barang ori atau KW. Nah, seperti apa itu? Yang pertama kita lihat bahan. Iya. Ya, perhatikan bahan. Kalau kita beli sesuatu apapun, pakaian, tas, aksesori jam tangan, lihat bahannya. Karena yang asli itu bahannya pasti asli. Kalau yang palsu bahannya pasti palsu. Itu beda. Enggak, yang asli enggak pernah pengen yang pakai yang palsu. Saya kan nggak pernah punya yang asli. Kenapa Anda tanya? Oh iya. Yang pertama bahan. Yang Ya. kedua bentuk. Ya. Bentuk tuh apa tuh? Seperti apa? Saya akan jelaskan. Iya. Misalnya Anda beli barang, taruhlah Anda beli sepatu. Sepatu yang ori dan KW itu beda. Ya, sepatu yang ori bentuknya sama yang KW itu beda. Yang KW itu kadang-kadang kita beli sepatu bentuknya kayak sandal. Itu jelas nggak ori. Tapi Anda bisa membedakan mana sendal mana sepatu kan? Anda ini orang yang aneh. Kok aneh sih? Anda bertanya peneliti bisa membedakan antara sepatu atau sandal itu seperti apa? Hello. Salah sambung. Ini kan pertanyaan dasarnya jelas. Bedanya cuma sandal nggak ada tali, sepatu ada tali. Mikir. Tapi juga ada sepatu yang nggak ada talinya juga ada. Apa? Sepatu boot punya saya yang 120 juta itu nggak pakai tali. Dia pakai tali. Berarti Anda salah. Anda bukan beli sepatu itu, dapatnya sandal karena nggak ada talinya. Gimana? Mikir. Mikir dari mana? Dan yang semua pakai tali belum tentu itu sepatu. Ya, Iya, Pak, ya? iya. Kayak pocong pakai tali. Iya, bukan sepatu. Halo. Berikutnya ya. Iya. Teknik pengerjaan. Antara asli dan KW itu beda. Misalnya Anda lihat baju atau ada jahitan kan? Nah. Jahitannya kalau yang asli itu dari benang. Iya. Kalau yang palsu dari benang juga. Cuma Anda perhatikan jahitan dari bahan yang barang yang asli itu jaraknya sama. Kalau yang palsu jaraknya kadang-kadang sama juga. Tapi kadang-kadang tidak selalu. Paham ya? Gua lempar granat ya lama-lama. Suroso? Serius loh? Suroso. Bener kata Bapak. Kalau calon tong makin banyak ngomong bahasa gaul, anak alay akan musnah dari muka bumi ini. Iya. Itulah yang saya harapkan. Saya tidak ingin kekerasan, tapi saya pendekatan yang persuasif. Saudara tidak malu dengan saudara saya bicara semaunya aja? Kenapa saya mesti malu? Betul. Hello. Maklutsu. Maksud lo. Nah, sekarang siapa yang harusnya malu? Komeng. Siapa yang harusnya malu? Saudara Anda apa saya? Dua-duanya nggak punya malu. Ya, berarti dua-duanya saudara Anda. Silakan. Anda tahu nggak kerugian negara kita akibat masuknya barang-barang yang tidak asli? Ya nggak tahu saya. Tanya makanya kalau nggak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Diam saja dari tadi. Ini kesalahan Anda. Mas terangin aja. Gak usah ngomelin pembawa acara. Kalau lo tahu ya dikeluarin. Harusnya lu memberikan informasi kepada yang lainnya. Iya. Sama-sama jadi. Halo. Gak usah orang diomelin, lu bapak tiri.
Bukan begitu, ini mumpung di teman-teman sendiri, saya ingatkan Anda lain kali kalau tidak tahu tanya. Jangan diteruskan budaya seperti itu, nggak tahu diem aja. Apa-apaan gue? Apa-apaan lo? Gitu. Apa-apaan gue? Udah kalau tahu umumin, kasih tahu nih orang-orang. Berani mau saya kasih tahu, Ya. kerugian negara itu mencapai 50 triliun per tahun. Anda dapat data dari mana? Nah. Jangan asal ngomong loh. Oh, sebentar. Anda tanya saya dapat data dari mana? Iya, dari mana? Dari mana aja boleh. Loh. Ini yang akurasinya jelas loh. Dari mana ini? Ini datanya? A1 ini akurasinya. Dari mana? Dari mana? Sumpah lo? Dari mana? Suroso? Serius. Suroso? Nikmat dan sejuknya. Kalau tuh kosong. Pak, Ya. saya boleh nyah dari sini nggak Pak? Saya nggak tahan mendengar sisi Kamu kiri dan harus sisi kanan. menikmati siksaan ini ya. Dan Anda tahu nggak pintunya masuk ke Indonesia barang-barang yang tidak asli ini? Lewat mana? Ini yang saya sebutin Lewat mana? di Sumatera bagian timur aja ada 130 pintu masuk barang-barang ilegal. Sebutkan satu-satu. Tenang aja. Saya kan di sini aparat. Iya. Kapolsek. Nah iya. Kalau dia tahu pintu masuk, berarti dia adalah pelakunya. Ini yang ada diwaspadai ini. Bisa. Tahu kok dia. Iya. Sampai kerugiannya jelas, detail. Nah. Pintu masuk Sumatera Timur tahu. Maaf Pak Tua, maaf. Pak Tua, Patua. Udah Pak. Emang lagunya El Pamas? Patua. Nggak, jangan sembarang ngomong ya. Ini kan Ngomong. nggak saya terpengaruh Anda. Ini justru saya memberi, ini data yang saya bacakan. Selanjutnya, Anda tahu nggak pelanggaran barang-barang yang beredar itu yang palsu itu? Apa? Ada 732 item. Ini yang hitam ya, belum yang warna lain. Sudah sebanyak. Item tuh jenis. Oh item, iya, item, jenis. Ini jenis maksudnya. Iya. Betul tadi yang disebutkan, memang menurut data PBB, Iya. hampir 80% barang palsu itu yang disita Iya. tahun 2008 sampai 2011 itu berasal dari Cina. Iya, Cina. Mengapa Barang itu dari Cina. Cina sebagai penghasil barang tidak ori atau KW yang terbesar di dunia? Ya, Anda tahu nggak? Ya enggak lah, saya bukan orang Cina. Ini pertanyaan kita bersama. Kok pertanyaan Tapi- kita nggak usah bersama, biarin aja dia aja Pak. Bertanya. Kenapa orang harus jadi bertanya? Iya. Anda memaksakan setiap orang untuk bertanya seolah-olah Anda yang paling tahu. Ini yang saya maksud kita itu bukan seperti biasanya. Kita. Kita. Hah. Terus gue sama siapa? Tuh, udah marah tau Mau nggak? pipis saya. Jangan kembali setelah yang satu ini. Kamu mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai barang-barang branded. Makanya Kang Denny, Ya. kalau punya barang KW Ya. atau yang palsu jangan sombong. Ya makanya jangan, yang punya asli juga nggak boleh sombong sebenarnya sih. Walaupun memang kenyataannya ada yang memang hampir 1 M gitu ya, hanya untuk sebuah tas gitu kan. Ini yang 1 M itu saya punya tas KW-nya. Oh, Ada itu terbuat dari... kenapa kamu jadi jualan gini? Nah, itu dari kulit burung unta. Oh, dari kulit burung Betul, unta. itu harganya 1 M tasnya di KW-nya di saya 250 juta. 260 250 juta. KW-nya aja ya. Ya, ada artis 2 ngambil kemarin ke saya. Makanya Kang Denny yang Ostrich ya, itu mahal sekali. Ya. Sejauh ini rekor tas yang saya jual KW yang itu 250 juta ya. Jadi artinya Padahal apa? KW ya? KW. Jadi artinya apa? Barang KW disukai bukan hanya orang susah, bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang nggak mampu, orang Ya. kaya pun beli KW. Orang kaya juga beli KW Beli ya. KW. Orang yang ngeluarin KW aja 250 juta pasti orang kaya banget itu kan? Iya betul. Makanya- Karena untuk membeli sebuah tas 250 juta tuh mahal. Iya. Dan satu hal juga Tuh, sebenarnya. tapi itu tuh nggak bener juga. Nggak bener gimana? Buktinya saya, Buktinya kenapa? Anda? katanya yang mengeluarkan 250 juta untuk barang KW, Barang KW. itu pasti kaya. Iya. Nggak juga. Loh, Saya nggak pernah belanja seperti itu, ternyata saya nggak kaya juga. Ya kan? Ya iya karena lu nggak beli mau.
itu harganya mak. Lu kan nggak ngomongin lu. Itu Udah, aja lah. Kalau kata main gaple, lewatin. Pak De masih Polsek. Apanya? barang-barang KW masih banyak nggak Pak De? Kalau misalnya orang pakai barang KW ditangkap nggak? Kalau katanya Cak Lontong itu termasuk kriminal ya. Kriminal betul Pak De. Iya, ya mestinya harus ditangkap. Iya. Gitu. Karena itu sudah masuk ke mungkin pasal 378 penipuan juga itu. 378. Penipuan. Ya. Kalau komeng sih cuma 521 makanan ayam jadi lain sama. Betul Pak, dia tahu. 378 521. Iya. Iya. Bapak mau pasang berapa angka? Nggak boleh. Nggak boleh main buntut. Nggak boleh. Satu hal lagi, kalau kita pakai barang KW, ada di beberapa bandara, kalau misalnya ketahuan ada ini, itu si ininya digunting. Saya waktu ngajak, ini Pak De saya ke Amerika, mukanya mau digunting Pak. Loh, kok mukanya digunting kenapa? KW katanya Pak mukanya. Kalau Marcella apa? Dari pengalaman-pengalaman seperti itu, banyak juga kan, banyak banget artis-artis kita ya juga yang memakai barang-barang tersebut kan. Makanya mesti hati-hati Kang ya kalau mau beli barang kan namanya KW, apalagi kalau KW original dengan yang asli kan hampir mirip tuh Kang. Jadi coba dicek kulitnya seperti yang saya bilang gitu. Kalau misalnya dari kulit buaya, kalau asli kan pasti dia mulus karena perawatan. Iya. Kalau itu kulit ular juga harus kalau kulit ular itu juga harus dicek gitu. Ini ularnya ular jenis apa? Apakah piton? Apakah ular kabut? Oh itu ada bisa ketahuan ya? Siluman ular putih kan kita nggak tahu gitu. Iya betul. Nggak, maksudnya harus detail gitu loh Kang. Iya. Terus juga film kesenangan nenek saya. Iya. Oh iya. Siluman ular putih. Iya. Bahkan kan kalau kita beli kulit kan baunya aja udah beda ya Kang ya. Kalau kita beli kulit asli kan baunya kan beda, strong betul. gitu ya. Kalau kulit palsu ya nggak beda jauh sama baunya Cak Lontong lah. Campuran bau jengkol sama bau ketiak, mohon maaf ya gitu loh. Jadi ya ketahuan. Ngomong-ngomong soal bau ketiak, saya jualan. Kamu semuanya jualan gimana? Saya ada deodoran di tas. Isi ada yang mau beli gitu deodoran. KW. Semua. KW? Ya. Roxana. Hah? Roxana. Roxana bin Coba. Kalau misalnya Roxana, yang sini pakai apa? Roxini. Ini ya. Ini silakan dilihat, saya keren kan? Ini KW semua loh. Ini KW ya? Ini KW semua. Jadi ini mohon maaf nih, ada acara yang mirip acara kita tahu kan? Iya. Ya acara ngikut-ngikut itu TV. Kita yang KW-nya. Yang aslinya mana? Kita yang KW-nya, itu yang aslinya. Tapi karena saya suka barang KW. Tapi yang aslinya jarang yang beli. Sekarang nih yang KW yang lagi bagus. Lagi pula. Nah, tapi di situ justru asli sama KW bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama-sama nggak ada solusi kan? Iya. Ya nggak? Ini nggak ada solusi, itu nggak ada solusi. Iya. Ya udah Sama. mendingan KW aja ya. Jelas. Yang saya pakai, mohon maaf nih, ada satu yang suka tampil di acara yang asli itu. Iya. Beli barang dari saya kalau tampil. Oh, yang udah Ada yang artis suka duduk di belakang, kalau ada lawyer lagi ngomong di belakang dia hadir gitu. Dia pakai bajunya dari saya. yang Versace. Varises saya jual. Mereknya Varises kan KW. Oh, mereknya Varises. Habis dicuci mengkerut kayak urat. Sama ini mah, ini bener ya, kalau ini acaranya udah selesai bisa mau beli sama saya. Saya di luar bawa. Lagi sibuk maksudnya dagangnya. Saya banyak bisi kalau barang di luar. Ini buat yang mau keren, mau beli blazer, saya banyak baru. Ini yang saya pakai ini keren, DNB, Dolce and Banana. Apa? Saya kasih harga murah buat anak baru. Saya ini Enggak. Tadi saya udah kapok karena saya pernah itu beli Roxana tadi ya. Roxana? Enggak, itu saya pernah beli, pas saya pakai itu bulu ketek saya malah ketinggalan di situ. Enggak, itu enggak bagus itu. Jadi kayak wig gitu. mendingan pakai yang punya saya ini. DNS. Apa itu, Pak? Dolce show. Silakan, Cak. Jadi saya punya data survei apa kaitannya barang-barang palsu dengan cinta. Data saya menyatakan yang pertama, orang Indonesia 70% punya barang yang KW atau palsu. 70%. Iya. Yang 30% belum punya yang asli. Ini beda. Kan saya bilang apa kan? Pakai disuruh ngomong sih. Ini beda. Kalau Anda mencermati ini beda. Iya. 70% punya barang
palsu atau KW. Itu dia punya, berarti dia beli kan? Ada. 30% belum punya yang asli. Belum punya yang asli, belum tentu dia beli yang KW. Iya, betul. Contohnya saya nggak punya apa-apa. Yang asli nggak punya, yang KW nggak punya ya. Artinya saya tidak mau membeli yang KW. Itu Iya. beda. Dua statement itu jangan dianggap sama kalau Iya. Anda mikir. Iya. Dari 70% yang punya barang palsu, disurvei lagi 40% pengen punya yang asli. 60% pengen juga sih. Itu beda. Beda apanya? Itu dua sama semuanya mau. Salah kalau Anda menganggap mau. Ketika saya tanya kepada Anda mau makan? Mau? Mau. Iya. Sebelah Anda mungkin sudah kenyang karena Anda mau makan, Anda mau juga sih. Kekuatan maunya beda. Mikir. Dari 60% yang pengen juga barang asli itu, 50% membeli yang second. 50% lagi tidak membeli yang baru. Ini juga berbeda ya? Beda jelas. Ya, berbeda. Apa sih, Meng? Ngomong Oke lah, boleh kamu ngefans sama saya, tapi kan nggak gitu juga caranya. Ngefans, emang lu kipas angin? Dari 50% yang tidak memberi barang palsu. Iya, itu 50%. Kenapa alasannya? 10% mengatakan tidak mau. Yang 90% mengatakan karena cinta buatan Indonesia. Inilah hubungan barang palsu dan cinta. Jadi, Dan Anda tahu bahwa cinta pun saat sekarang bisa dipalsukan. Tapi untuk membedakan mana cinta asli dan mana cinta palsu, cinta asli akan memberi sayap pada pasangannya, cinta palsu akan memberi belenggu pada pasangannya. Anda tidak perlu tepuk tangan, percuma tepuk tangan yang KW. itu semuanya tepuk tangan benar. Cinta yang asli adalah tulus muncul dari sanubari. Iya, betulan. Silakan, Kang Maman. Iya. Baik, kasih saya waktu 1 jam untuk membacakan not. Apaan 1 jam? Mulai panjang. 30 menit aja udah enak gue. Mau pipis nih. 1 jam. Banyak catatannya, Pak. Apa udah 1 menit? Siapa bilang orang Indonesia miskin? Iya. Jakarta itu dengan penduduk 10.187.595 punya 173 mall. Dan berarti 1 mall untuk 58.000 orang. Dan targetnya katanya 1 mall harus untuk 50.000 orang. Sehingga kalau 2013 nanti penduduk kita 250 juta akan dibangun 5.000 mall di Indonesia. Bayangkan gak siapa bilang orang Indonesia miskin ya Pak ya? Sementara jumlah rumah sakit di Indonesia cuma 1.959. Dan mereka bilang Singapura itu 5.200.000 mallnya. Padahal 20% yang belanja ke Singapura adalah orang Indonesia dengan belanja 2,3 juta dolar per tahun. Jadi bicara uang, Indonesia bukan orang miskin. Cuma kita lihat pemilik mobil termahal di dunia, Hassanah Bolkiah punya 2.567 mobil. Tidak pernah disita oleh KPK, tapi yang punya 46 disita oleh KPK. Jadi permasalahannya bukan soal bagaimana atau apa mereknya, tapi bagaimana mendapatkannya. Itu kuncinya. Dan yang pasti, janganlah menjadi kaya kalau sendiri, tapi mengaku kere kalau berteman. Sekian. Iya. Dari sebenarnya sebaiknya kita kembali lagi bahwa keinginan dengan kemampuan harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya bukan hanya Pak JK saja yang memakai produk-produk dalam negeri, saya juga. Ini sepatu saya. Ini adalah CBDYT alias Cibaduyut. Hanya dengan Rp200.000 Anda mendapatkan kulit yang asli. Lihat nih. Ini sudah saya pakai selama 4 hari. Gak apa-apa. Berarti kuat. 4 hari loh. Hebat, gak kuat nih. Dan itu dari kulit yang asli. Bapak mau ikut-ikutan dia? Enggak. Saya lagi ceritain ini yang sebenarnya, Meng. Nih, lihat kulit. Jadi saya bangga dengan memakai produk-produk yang asli. Dan buatan kita juga tidak kalah kualitasnya dengan yang namanya merek-merek branded di
luar negeri itu. Dan kita juga punya kebanggaan karena kita punya tas juga yang membuat saya bangga sebenarnya ya. Saya pernah tahu namanya, saya kurang tahu, lupa lagi. Ada yang tas. Oh, yang negara buat. Nah, ada juga negara bukan. membuat tas yang kuat dan begitu kokoh, Pak. Apa? Tas apa? Tas pen. Itu mah tabungan pensiunan. Itu ada tas kita yang buatan itu, dan itu juga sudah dipakai oleh beberapa selebritis dunia. Bakteria. Nah, bakteria itu membanggakan untuk kita semuanya.